pemirsa Merah Putih TV, ketemu lagi dalam program acara Ngeteh Nong, minum teh bersama Nong. Saya sendiri, Nong Darul Mahmada. Nah, di sini lengkap nih, ada pisang gorengnya juga karena tamu saya istimewa, yaitu Bapak Cyril Raul Hakim, atau saya biasa akrab memanggilnya dengan nama Mas Ciko Hakim. Halo Nong. Makasih gimana? Ya Mas Ciko. Thank you diundang. Iya. Jadi Mas Ciko juga lagi berjuang nih untuk menjadi anggota DPRD ya. Caleg DPRD. Di dapil mana Mas Ciko? Dapil 9 DKI itu Kecamatan Cengkareng, Tambora, Kalideres di Jakarta Barat. Dari PDI Perjuangan. Dari PDI Perjuangan. Jadi buat pemirsa Merah Putih TV yang berada di wilayah dapilnya Mas Ciko, coblos. Pasti tidak akan rugi ya, dan akan amanah. Nah, wajah Mas Ciko mungkin juga sangat akrab di pemirsa Merah Putih TV karena hampir setiap hari Mas Ciko berada atau hadir di TV sebagai juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud ya. Betul. Salah satu juru bicara yang sangat vokal, bagus analisanya. Nah, tapi juga mungkin saya perlu perkenalkan sebelum masuk di PDI Perjuangan, Mas Ciko juga salah satu pendiri PAN ya dulu ya? Iya, tahun 98 ya kan? Waktu reformasi itu lagi seru-serunya ya. Lagi seru-serunya, tapi memang waktu itu orang-orang bagus di PAN juga ya. Betul, kan bareng Bang Faisal Basri, Gunawan Muhammad ya gitulah. Ya seru ya. Seru. Nah, mungkin pertanyaan pertamanya kemudian kenapa sekarang kok Mas Ciko memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik untuk di pemilu 2024 ini? Sebenarnya kan intinya masuk partai politik itu nomor satu dan yang paling utama itu kan dengan alasan-alasan motivasi ideologis ya. Itu nomor satu gitu. Sosok itu nomor kesekian justru. Jadi motivasi ideologis. Terus kenapa orang bilang kok dari PAN ke PDI Perjuangan? Nah, orang-orang ini mungkin lupa tahun 98 itu PAN ini partai yang sangat pluralis, ideologinya pluralis, kemajemukan, kepentingan rakyat banyak dan lain-lain. Hal-hal yang sebenarnya dekat dengan PDI Perjuangan juga ininya, ideologinya. Tapi dalam perjalanannya mungkin Partai Amanat Nasional lebih memilih jalur agak lebih ke kanan sedikit lah intinya. Jadi ada perbedaan-perbedaan di situ sehingga saya memutuskan mundur waktu itu. Mundurnya udah dari 2012 gitu. Nah, soal PDI Perjuangan itu kalau kita mau tarik garis sejarah lebih panjang lagi, sebenarnya secara organik seharusnya memang saya masuknya PDI Perjuangan. Kebetulan dari keluarga ibu, kakek saya itu, bapaknya ibu saya, almarhum si kakek saya ini, yang kakung ini, Ketua Umum PSSI tahun 59 sampai 1964. Dan dia artinya apa? Artinya kalau Ketua Umum PSSI zaman Bung Karno maupun zaman Pak Harto lah gitu ya. Zaman dulu tuh pasti orang dekat presiden. Nah itu presidennya kan Bung Karno. Jadi kakek gue ini anak buah Bung Karno gitu. Jadi memang dan kita juga garis keluarga itu memang keluarga nasionalis. Ideologinya begitulah dari Jadi hanya sesuatu yang sebenarnya alami aja. Hanya masalah waktu lah. Masuk PDI Perjuangan itu masalah waktu aja. Masalah waktu karena sebenarnya akarnya itu memang akar nasionalis dari keluarga juga. Akarnya di situ, udah gitu dukung Pak Jokowi ya kan berkali-kali. Sebelumnya kan Ahok juga kita dukung. Jadi memang udah dekat dan teman-teman juga ya biasanya gitu kan kalau kita satu ideologi kan pertemanannya juga lebih cair ya, panjang dan setelah dilihat-lihat kok temen gue banyaknya memang di PDI Perjuangan ya udah. Jadi gitu. Ya tapi kan Jokowi nggak di PDI Perjuangan sekarang. Iya. Gitu ya. Jadilah. Meskipun belum mundur belum ya. Tahu ya. Iya. Nah, terus kenapa Mas Ciko lebih tadi PDI Perjuangan. Nah, kemudian PDI Perjuangan kan memilih sebagai calon presidennya itu adalah Ganjar dan Mahfud. Betul. Nah, apakah waktu Mas Ciko masuk ke PDI Perjuangan tuh ada faktor sosok Ganjar atau memang cuma alasan ideologis saja? Sepertinya waktu itu salah satunya memang ideologis ya untuk masuk PDI Perjuangan. Jadi waktu itu belum ada TPN dan lain-lain itu waktu itu bagi mengurus pencalekan untuk DPRD DKI gitu ya.
Pada prinsipnya saya sudah juga mengira dan meyakini, walaupun waktu itu Pak Ganjar belum dipilih, belum dideklarasikan, ditunjuk diresmikan oleh Bu Mega ya sebagai calon presiden. Saya udah feeling pasti Pak Ganjar. Karena saya melihat di antara semua kader yang ada, beliau adalah salah satu kader terbaik yang paling menonjol. Satu. Yang kedua juga tentunya kalau kita bicara soal kader terbaik kan itu aja nggak cukup kadang-kadang. Yang kedua memang harus ada, kita bicara hasil survei, ya kan, kemungkinan menangnya paling besar. Kita bisa lihat, saya meyakini lah, mungkin karena dari umur 25 tahun nih kan sekarang udah 50 nih umurnya, selalu di partai politik, terus mendukung semua calon presiden yang pernah ada, ya kan, ganti-ganti dan lainnya, jadi udah bisa lah membaca kira-kira feeling politiknya jalan gitu. Padahal orang bilang kan kayaknya bukan Pak Ganjar yang dicalonin atau ini enggak, saya bilang yakin at the end pada ujungnya pasti akan gitu. Dan juga bisa tahu bahwa Bu Mega juga orang yang sangat rasional. Bu Mega ini juga orang yang mengedepankan kepentingan rakyat secara keseluruhan lebih dari kepentingan pribadi-pribadinya dia sendiri. Jadi intinya udah punya feeling lah nih, paling cocok udah masuk sini, maju jadi caleg, nanti dukung Pak Ganjar. Walaupun waktu itu belum tahu bahwa Pak Mahfud mau jadi calon wakil presiden, tapi sudah berharap itu, berharap betul gitu ya, bahwa, dan seneng banget akhirnya terus Pak Mahfud udahlah top lah, ini dua tokoh yang udah paling pas. Kalau melihat diri saya pribadi, ya buat saya ini yang paling ideal gitu, nggak ada lagi yang lebih ideal. Jadi bahkan sebelum ada keputusan bahwa misalnya Pak Mahfud sebagai cawapres itu, Mas Ciko tuh ketika kan ini Mas Ciko ini bisa dibilang termasuk garda terdepan, ya kan, mengkampanyekan pasangan capres cawapres ini. Betul. Jadi lebih, apakah misalnya lebih ringan ketika mengkampanyekannya atau ada hambatan-hambatan yang ringan banget Nong, ringan. Satu, ini dua tokoh yang kalau ngomong apa adanya, dan apa adanya mereka tuh luar biasa gitu. Kan ada orang juga apa adanya tapi apa adanya nyebelin gitu ya, atau aneh. Kalau ini apa adanya dan memang sosok-sosok, kalau saya selalu bilang Pak Ganjar itu presidensial, jadi memang udah sosoknya ya apa ya, ukurannya udah ukuran presiden gitu, udah nggak bisa dibilang enggak gitu. Jadi cara bicaranya Pak Mahfud juga begitu. Pak Mahfud dengan segala pengetahuannya tentang hukum dan tentang birokrasi secara umum, karena beliau kan juga punya pengalaman luar biasa. Dua-duanya punya pengalaman luar biasa dari rekam jejaknya dan lain-lain. Jadi sangat mudah kita menceritakan sejak sejarahnya mereka dari lahir ya, dari orang yang susah, ya bahkan susah ya, bukan hanya biasa gitu, berjuang dalam untuk mencapai posisi-posisi mereka kan, itu kan life story yang harusnya sangat asik untuk diceritakan gitu ya kan, perjuangan hidup seseorang. Dari situ juga kita bisa lihat orang kalau memang pernah melarat lah kasarnya ya, kalau kita mau ngomong, dia tahu bagaimana caranya untuk mencapai hal memberikan program-program apa yang cocok untuk orang-orang rakyat di akar rumput. Jadi, karena berasal dari situ gitu, dan mereka tahu jadinya gimana sih caranya orang dari akar rumput nih, dari masyarakat yang kelas menengah bawah untuk bisa sukses harus dikasih program apa dan lain-lain. Nah ini satu. Yang kedua juga rekam jejaknya sebagai pejabat juga oke banget. Jadi mudah banget. Nah, terus hampir nggak ada blunder. Omongannya selama musim kampanye kan nggak ada blunder. Kemarin justru lucu, ini Nong nanya ini, ya kenapa mudah apa enggak. Kemarin itu ketemu Pak Ganjar di hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51. Terus nomor satu saya cuma bilang, Mas terima kasih ya, debat kemarin keren dan itu meringankan tugasnya sebagai jubir gitu. Ya udah, jadi mungkinnya nggak ada. Kita tinggal mengamplifikasi. Kan berbeda dengan juru bicara dari paslon lain lah, saya nggak usah sebut lah, tapi teman-teman pasti tahu lah, teman-teman merah putih ya kan, pasti tahu siapa. Artinya apa? Saya bahkan kadang suka bilang sama jubir-jubir dari paslon lain itu, mestinya Anda yang jadi calon presiden, Anda lebih pintar gitu. Atau yang muda-muda, mestinya Anda jadi calon wakil presidennya gitu. Kalau kita kan enggak. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih pintar dari kita, lebih berwawasan. Nah, kita tinggal mengamplifikasi apa yang dia katakan, ya kan, bukan untuk
membenarkan yang salah apa yang dia katakan, nggak gitu. Jadi enak. Tapi kenapa saya tanya mudah atau sulit ya? Karena kan pada kenyataannya ada paslon lain yang secara terang-terangan berkaitan dengan incumbent sekarang, presiden sekarang gitu kan, yang itu diidentikan dengan partainya Mas Ciko, PDI Perjuangan gitu loh. Nah, apakah ketika menerangkan ke publik soal batas atau pembeda bahwa ini benar-benar kan dibilangnya Ganjar Mahfud ini kan pelanjut atau penerus program-program yang bagus yang dilakukan di pemerintahan Jokowi kan. Nah, itu gimana untuk menjelaskan atau menegaskan, meyakinkan publik, pemilih bahwa dibandingkan ini bahwa Ganjar Mahfud lah yang layak disebut sebagai pelanjut gini loh, pemerintah sekarang. Satu kan justru karakter kepemimpinan ya. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi ini di antara 3 paslon yang ada, yang pasti kan paling dekat dengan Pak Ganjar. Tadi saya udah bicara soal sejarah hidupnya. Sama-sama hidup dari keluarga sangat sederhana. Yang sama-sama berjuang untuk mencapai titik di mana mereka berada sekarang. Itu satu. Dua-duanya sama-sama gesit, sama-sama lincah, sama-sama senang turun ke rakyat. Ini malah lebih loh, tidur di rumah warga. Sampai nginep. Itu cuma yang di tataran permukaan. Tetapi kalau kita bicara lebih ke soal program misalnya, program itu kan sebenarnya kalau kita baca, kita tidak hanya soal keberlanjutan, kita soal perbaikan, soal juga menjawab tantangan-tantangan di masa depan. Nah, ini justru yang membedakan kita dengan paslon dua gitu, Prabowo Gibran lah ya gitu. Prabowo Gibran kan hanya sibuk mengatakan kita didukung Jokowi, kita akan memperlanjutkan, tapi hanya melanjutkan saja itu salah karena tantangan-tantangan itu berubah di masa depan. Nah, kalau kita pelajari visi misinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu banyak sekali penambahan gitu ya kan, menciptakan 17 juta lapangan kerja ya kan, ada visi ekonomi biru, ekonomi hijau yang nggak diomongin di sana. Kalau bicara soal pertahanan ada soal pembentukan angkatan siber yang tidak ada sebelumnya di era Pak Jokowi gitu. Nah, ini jadi ada perbaikan. Ada upgrade. Jadi di-upgrade. Jadi bukan hanya ya handphonenya mesti di-upgrade ya berapa hari ya kan. Kadang-kadang mesti cek ya kan, udah ada ini yang baru belum, upgrade yang baru belum. Nah, ini artinya kan masa depan ini terus bergulir, tantangannya berubah. Jadi nggak bisa hanya sekedar melanjutkan. Kalau melanjutkan kan sekarang utang Indonesia ada 8.000 triliun. Artinya kalau cuma melanjutkan doang mau belin jadi 16.000 kan gitu kan, enggak. Kalau kita enggak, bagaimana dengan yang utang di 8.000 triliun itu kita mencoba supaya tidak naik lagi kan gitu ya, gimana ininya gitu. Makanya yang ditawarkan oleh misalnya Pak Mahfud sebagai cawapres supaya terpenuhi program-program yang 21 andalan itu kan dengan pencegahan korupsi kan. Karena ternyata dari kasus-kasus korupsi yang terjadi sekarang ini itu bisa sama dengan membiayai program selama setahun 21 program itu kalau dihitung itu ya bisa kira-kira satu program itu, ya. Bahkan kalau kita mau bangun ribuan puskesmas kelas C gitu ya di setiap desa juga masih sisa dari uang korupsi itu kalau nggak salah dihitung 270 triliun lah setahunnya gitu kan, luar biasa ya. Nah, kalau tadi kan Mas Ciko bilang bahwa sangat optimis, feeling gitu dari segi feeling gitu udah terasa banget bahwa Ganjar Mahfud lah yang akan menang ya. Tapi kalau ngelihat misalnya ini maaf nih ya, misalnya survei yang sekarang hari-hari ini bahkan mulai lagi nih dimunculkan kan. Survei orang udah mulai rilis lagi nih, dan ternyata ya paslon 03 ini masih di bawah 02 ya. Nah, kira-kira menurut Mas Ciko, dan ada kecenderungan skenario ini satu putaran gitu loh. Yang 02 nih yang harus menang gitu kan. Karena mungkin itu didukung oleh kita tahu. Nah, menurut Mas Ciko apakah benar nih akan satu putaran atau satu putarannya ini ke 03? Insya Allah kita masih berupaya untuk satu putaran Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, karena itu menjadi target kami. Tapi saya yakin itu juga dari target paslon lain lah gitu ya. Siapa sih yang mau? Ya udahlah kita menang 2 putaran nggak mungkin. Harus satu putaran, harus satu. Jadi artinya kita berjuang maksimal dan lain-lain. Tapi kalau kita bicara hasil survei, saya selalu bilang kan kita nggak mau menang survei, kita mau menang pemilu ya kan. Karena juga ada bukti-bukti ketika Prabowo Hatta menang di 16 lembaga survei ternyata terus kalah ya kan.
Anies Baswedan misalnya waktu kemarin pilkada, pilkada ya. selalu di nomor urut 3 ternyata dia yang menang kan gitu. Artinya semua bisa salah, ada margin of error-nya ternyata lebih dari cuma 3% gitu ya dan lain-lain. Saya juga nggak mau bilang lembaga survei ini jelek atau dibayar, enggak, kita nggak mau sampai ke sana. Semua lembaga survei hasilnya tentunya menjadi acuan, tapi bukan yang utama. Kita punya hitungan-hitungan sendiri, itu satu. Bahkan hitungan-hitungan kita tidak seperti yang beredar di masyarakat, di mana seakan-akan Prabowo Gibran bahkan ada yang mengatakan lebih dari 50% gitu ya, atau udah di atas, tembus 53% katanya. bahkan di atas 45% aja kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita hitung sendiri. Artinya yang saya sering katakan juga, kalau kita bicara hasil survei dan lain-lain ya, saya cuma mau kasih contoh aja bahwa Pak Jokowi kan sudah dibilang mendukung Prabowo Gibran nih ya. Pak Jokowi punya approval rating 70 sekian persen, hampir 80%, ya kan. Pak Prabowo pernah maju di 2019, artinya punya modal suara 45% itu, ya kan. Pak Jokowi di situ berarti 54, sekian persen gitu. Harusnya kan udah nggak ada pemilu, ya kan. Kalau ditambah-tambahin aja itu menang udah selesai, 70% menang. Tapi kan itu tidak terjadi. Artinya apa? Artinya antara apakah hasil survei ini bisa dipertanggungjawabkan betul, ya juga boleh kita pertanyakan. Semua kan kita, ini kan negara demokrasi, apapun curiga mempertanyakan sesuatu itu bagian dari demokrasi. Ya, yang kedua, persepsi seakan-akan masuk ke menang di satu putaran itu memang dibuat sehingga kalau memang ada kecurangan atau ketidaknetralan aparat dalam perjalanannya, masyarakat seakan-akan menutup mata, udah pasti kok emang mereka bakal menang. Hasil survei juga begitu gitu. Itu yang kita takutin. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa memahami itu dan melihat, dan juga jangan khawatir lah. Yang saya yakin juga di bawah kita mendengar bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, ada intimidasi gitu. Enggak lah, tetaplah pilih sesuai hati nurani. Sesuai hati nurani. Nah, makanya mungkin itu ya, karena banyaknya laporan di bawah itu ada intimidasi, ada diskriminasi. Betul. Gitu kan. Kemudian kayak semacam ada perlawanan di publik. Minimal yang saya lihat itu di media sosial itu kan ada hashtag asal bukan 02, asal bukan Prabowo, asal bukan pelanggar HAM. Dan sekarang itu yang lagi ramai itu Mas Diko, itu adalah tiba-tiba ada isu yang bergulir adanya koalisi antara 01 dan 03 untuk menjegal yang namanya 02 ya. Gitu. Ini bentuk perlawanan terhadap penguasa yang katakanlah mendukung salah satu paslon yang dianggap tidak netral. Nah, Mas Ciko sendiri gimana tuh ngelihat masalah itu tuh? Jadi yang sekarang kalau kita mau bicara itu koalisi, kan yang memungkinkan terjadinya koalisi hanya kalau ada putaran kedua. Itu yang harus dipahami betul. Tapi kalau memang ada komunikasi di antara paslon, itu memang kita nggak bisa tahan juga, karena komunikasi itu kan di level-level bawah, level relawan, level caleg-caleg dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya tetap saya yakin let's say 01 gitu ya, Anies Muhaimin gitu juga pasti mereka pengennya menang satu putaran, pengen menang ini, sama seperti kita tidak memikirkan nanti kita langsung koalisi, enggak, kita tapi memang ada komunikasi yang dibangun, tapi sebenarnya lebih ke arah karena kita mengalami hal-hal yang sama di bawah, ada intimidasi ya kan, bukan hanya kita diintimidasi, bahkan ada relawan kita juga dipukuli, ya kan, ada yang sampai meninggal, ya kan, dan lain-lain. Nah itu sementara Anies dan Muhaimin gitu mau kampanye di 7 tempat dibatalin, ya kan, dan lain-lain. Itu jadi artinya biasa orang kalau sama-sama menderita itu kan saling saling berempati ya, gimana lu diapain sih, gimana lu diapain, itu hanya komunikasi biasa. Nah tapi juga kita tetap nomor satu yang utama adalah kita mau menangkan Pilpres ini di putaran pertama. Masalah putaran kedua itu masalah nanti. Memang yang karena kesamaan-kesamaan itu ada pembicaraan-pembicaraan di tingkat level-level relawan, tapi di level-level elitnya gitu ya, mungkin juga pembicaraannya sama. Kita saling bertukar informasi di daerah situ. Emang diapain sih intimidasinya? Ya kan, kecurangan seperti apa sih yang ada? Soalnya di daerah kita tuh kayak gini loh. Artinya itu sebenarnya
kerjasama lah kalau memang bukan disebut koalisi, karena Bukan. koalisi itu kan istilahnya setelah siapa yang lolos Siapa kan. yang lolos? Kalau sekarang Nah. itu mungkin sebelum putaran kedua ini lebih kepada kerjasama antar Betul. apa namanya paslon gitu ya. Betul, Maksudnya betul. bukan Atau paslonnya tim, itu sendiri, iya. tapi timnya dalam rangka bagaimana misalnya supaya intimidasi, diskriminasi yang terjadi di lapangan itu bisa diselesaikan bersama-sama gitu. Karena banyak juga kan Mas Ciko yang mengeluhkan misalnya Bawaslu itu ada pelaporan, kok kayaknya 02 itu enak aja ya nyebarin susu tapi enggak dilaporkan. Sementara Mas Ganjar kemarin waktu datang ke kosnya didatangi kan. Aku lihat gitu. tuh. Terus ada juga yang ngumpulin kepala desa sampai 30 orang dalam hotel, ya kan itu juga inilah. Jadi itu tadi, jadi sebenarnya karena ada penderitaan yang sama, ya kan. Tetapi pada prinsipnya ya kita tetap memperjuangkan Pak Ganjar harus jadi presiden. Pak Mahfud harus jadi wakil presiden, itu yang nomor satu. Nomor satu. Nanti kalau memang kita nggak menang satu putaran, di putaran kedua, ya kan masalah koalisi itu nanti akan dibicarakan lagi. Gitu. Jadi sekarang itu adalah fokus kepada bagaimana Ganjar dan Mahfud ini menang dulu ya. Menang dulu, betul. Dan saya rasa nanti dalam perjalanan pemerintahan kan juga pasti akan ada koalisi-koalisi gitu ya. Yang nomor satu kan setelah kita menjalani proses demokrasi ini ya, apalagi sejak terjadinya Mahkamah Konstitusi, MK gitu kan, yang utama adalah bagaimana sih kita supaya bisa menjaga negara ini bersih dari seperti cita-cita reformasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, inilah yang nomor satu. Kemudian yang kedua tentunya ideologi ya, ideologi soal nasionalisme dan lain-lain. Tapi kan kita juga harus ingat bangsa ini itu dibangun oleh dua kubu nasionalis dan kubu religius, dan itu selalu menjadi perjalanan dalam demokrasi kita. Gitu. Walaupun suka ada riak-riak di tengah-tengahnya, tapi itu yang penting demi bangsa dan negara. Nah, gini. Banyak orang tuh di publik, ke saya juga banyak yang komplain gitu ya, Mas Ciko, terkait misalnya tindakan politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang notabene beliau ini masih dianggap sebagai kader partainya Mas Ciko ya. Tetapi misalnya dalam pidato Ibu Mega kemarin di hari ulang tahun partai, itu kok sama sekali tidak maksudnya tidak ada teguran atau apa, padahal kan dianggapnya beliau ini kan dulu kan sebagai petugas partai dan lain-lain. Ini kenapa Mas Ciko? Maksudnya teguran gimana? Maksudnya gini, biasanya kan misalnya ya kecewa lah gimana, ini kok kayaknya dianggap kayak seakan-akan tidak ada apa-apa gitu loh. Oh gitu ya, gitu. Enggak lah. Kita ya melihatnya gini, justru Bu Mega cukup keras lah dalam pidatonya bicara soal kekuasaan yang digunakan untuk sebagai alat. Jadi itu maksudnya ke Jokowi ya? Salah satunya tentu, gitu. karena kan kita tahu siapa yang berada soalnya dalam. kan nggak ada sebut Jokowi nama ya. Mungkin lagi sedih ya kan kita kan kalau itu. Kalau sedih itu kadang nyebut nama aja nggak sanggup ya. Nggak sanggup. Nah, tapi intinya gini. Tapi saya ingin mengklarifikasi juga, menceritakan kenapa sih prosesnya seakan-akan Pak Jokowi nggak diundang, dan memang tidak diundang karena sebelum kita fix mau bikin acara di mana dan lain-lain, kita belum bisa ngundang orang kan. Tapi kita sedang menjalani proses itu, tiba-tiba Istana mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi akan ada kunjungan luar negeri ke sekian banyak negara itu. Nah, kita berpikir ya udah nggak usah diundang, karena menurut kita tugas negara, dan menurut semua orang tentunya yang selama ini digaung-gaungkan, tugas negara lebih tinggi daripada tugas partai, ya kan. Walaupun dia seorang petugas partai, dia sedang menjalankan tugas negara. Kita menghargai itu dan menghormati itu, sehingga kita tidak mengundang Edi juga, dan nggak banyak juga yang diundang. Dan saya juga nggak mau ngomong ya siapa aja ya, bahkan banyak yang minta diundang tapi kita nggak undang karena memang acaranya sangat sederhana. Gitu. Jadi kenapa sederhana? Karena kita sedang fokus untuk memenangkan pileg maupun pilpres. Gitu. Jadi tapi juga di hari yang sama sorenya di akar rumput itu semua caleg-caleg dan relawan itu turun ke RT RW untuk melakukan pesta rakyat lah. Jadi justru syukuran dan pestanya itu di akar rumput. Di akar rumput. Dan sesuai lah dengan core dari perjuangan PDI Perjuangan, yaitu partainya wong cilik. Bukan karena misalnya ngelihat kunjungan ke luar negeri itu dalam
rangka menghindari acara ultah partai gitu. Ya itu silakan tanya sama Pak Jokowi ya, tapi kan mahal banget gitu untuk menghindari acara itu mesti membiayai kunjungan ke luar negeri yang sekian mahal. Orang ngelihat bahwa ini kayak semacam apa ya, secara iya, dan secara implisit kayak ingin menegaskan buat Jokowi sendiri bahwa ya dia udah nggak di gitu PDIP lagi gitu. Atau ingin memperlihatkan bahwa ada kesamaan dengan Filipina, ya kan? Anak presiden yang jadi presiden, jadi wakil presiden, gitu. Apapun lah. Jadi bisa penafsirannya banyak ya. Jadi ya seru juga sih. Tapi dari internal partai itu suasana kebatinan terhadap tindakan Presiden Jokowi itu seperti apa sih Mas Iko? Kalau boleh tahu ya, jujur. Kan pemirsa Merah Putih ini pengen tahu kan. Jujur, kalau hari ini tidak terlalu memikirkan karena memang kita betul-betul fokus untuk memenangkan. Jadi udah move on ya? Move on. Bener, kalau ya? soal move on sih udah move on. Udah move on, tapi kan pada prinsipnya belum ada juga statement dari Pak Jokowi bahwa beliau keluar dari partai. Kami juga tetap beliau masih kami anggap sebagai kader dari PDI Perjuangan. Tapi soal tindakan ini bikin sakit hati apa enggak itu lagi nggak dipikirin sekarang. Ya kan? Mungkin bisa dipikirin nanti lagi ya. Cuma sekarang lagi nggak dipikirin. Yang lagi dipikirin adalah memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kembali lagi, saya selalu mengatakan, ya kan orang yang melakukan tindakan itu kan apapun itu, kalau bicara ya kalau mau jauh berkata berkhianat misalnya gitu. Kan yang negatif bukan sisi yang dikhianati selalu, ya kan, siapa yang berkhianat atau ketidakloyalan gitu. Yang negatifnya itu kan kenanya yang orang yang tidak loyal, justru bukan orang yang ditinggalkan. Ya itu aja sih. Cuma ya kita lihatlah nanti ke depannya semua bisa berubah ya kan. Tapi berubah itu kan juga harus berubah dengan cara yang benar, bukan hanya berbasis kepentingan gitu. Kepentingan nasional, kepentingan rakyat yang lebih luas itu yang lebih diprioritaskan dibandingkan persoalan-persoalan kayak kepentingan pribadi dan keluarga, pengkhianat, iya dong, pastinya, betul. Dan itu kan bisa kita lihat dari sampai hari ini PDI Perjuangan tetap punya komitmen untuk menjaga pemerintahan ini selesai sampai periodenya berakhir. Bu Mega juga komit itu ya, komit lah, gitu. Buktinya nggak ada misalnya rencana kan sekarang ini juga lagi ramai misalnya menteri-menteri yang didukung oleh PDIP itu katanya pada mundur dan lain-lain. Enggak, sampai hari ini belum ada wacana itu ya. Bahkan kemarin juga kami sempat dituduh ada wacana pemakzulan itu ya kan, ada tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kalau kita bisa lihat seharusnya ditanyakan pada tokoh-tokoh tersebut, mereka terafiliasi dengan siapa, dengan partai siapa, dengan paslon siapa kan. Saya rasa itu cukup beragam ya tokoh yang datang ke Prof Mahfud dan juga yang mengeluarkan statement di media-media soal wacana pemakzulan. Dan saya rasa itu adalah aspirasi yang boleh-boleh aja kan, karena saking ini melihat. Betul, terus kan saya bilang, kan? Oke, kita kembali lagi ke soal hasil survei. Hasil survei approval ratingnya Pak Jokowi kan 70 sekian persen. Berarti ada 28% yang hampir 30% kan? yang nggak approve, ya kan? Artinya apa? Itu kan puluhan juta orang juga. Dalam demokrasi mereka juga punya suara dan suara mereka boleh juga didengar. Gitu. Nah, salah satu suara mereka itu yaitu soal pemakzulan itu. Ya kan? Oke, jadi harus ditanggapinya juga dengan slow aja ya, jangan reaktif kemudian. Iya. Wah, emang lebay banget sih, saya juga ngelihat itu. Iya, menurut saya lebay karena gini, di dalam konstitusi kita kan ada juga klausul tentang pemakzulan. Artinya masih dalam koridor aturan gitu. Demokratis, koridor sesuai dengan prosedur lah. Prosedur gitu kan. Dan kalau dengerin penjelasan dari Prof Mahfud misalnya, itu pun prosesnya itu akan lama, bisa-bisa Jokowi turun tuh proses itu masih berlangsung gitu loh. Akhirnya dia berhasil 3 periode. Iya. Jangan. Karena nunggu hasil pemakzulan. Jadi alasan dong. Waduh, kacau juga. Oke, Mas Iko, ini closing ngasih statement buat pemirsa Merah Putih, ngasih motivasi atau apa, silahkan. Pemirsa Merah Putih, saya Ciko Hakim, nama lengkapnya Sterilol Hakim, berharap betul nanti tanggal 14 Februari menggunakan hak pilihnya dan menggunakan hati nuraninya, menggunakan segala daya upaya yang selama ini kita benar-benar berpikir keras untuk memilih pemimpin yang paling cocok dan
paling bisa membawa bangsa kita menjadi bangsa yang maju, rakyatnya sejahtera, dan tidak ada lagi pemunduran-pemunduran dalam demokrasi dalam perjalanan bangsa ini. Nah, semoga itu dijatuhkan pilihannya kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena itu yang menjadi pilihan saya dengan alasan-alasan tersebut tadi. Dan kalau untuk yang di Cengkareng, Tambora, Kalideres, pilih saya ya. Dari PDI Perjuangan. Oke, terima kasih Mas Ciko. Thank you. Dan pemirsa Merah Putih, kita akhiri ya program Ngeteh Nong, minum teh bareng Nong. Abis ini saya sama Mas Ciko akan minum teh dan ada pisang goreng yang hangat. Dan kita akan ketemu lagi dalam program Ngeteh Nong minggu depan. Terima kasih dan salam. Dadah. Dadah.